Selamat sore semuanya buat sahabat di mana saja berada, khususnya buat sang pula. Lah ini loh asem ini yang betul-betul rumit teman-teman ya. Aduh, kalau asem ini ya tobat juga ternyata. Sebenarnya saya senang bentuk daunnya, kemudian kulit-kulit harinya ini kalau dilihat kan begitu bergerak ya. Cuman alangkah sulitnya teman-teman kalau dikasih pupuk yang begitu bagus menurut kita, nyatanya berubah tanaman ini. Akan sering muncul jamur yang di daun warna putih. Nah, kadang-kadang saya juga sampai bingung. Tapi supaya nggak bingung, seruput dulu kopinya ya. Waduh, bocor ini. Wah, kayak gini nih, bocor kayak mana ini? Coba gelasnya di no drop ya. Nggak apa-apa lah. Walaupun sedikit, kalau hanya untuk ngerjakan koleksi asem masih jadi ya. Yang penting seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mau kayak tidur. Oke. Nah, untuk sementara alatnya cuma gunting aja nih. Nah, ini akan saya kurangi daun-daunnya. Coba di pruning ya teman-teman ya. Saya tuh sebenarnya mengharapkan daun ini bisa rubah jadi kecil-kecil, tapi ternyata ya selama ini belum bisa membuktikan teman-teman ya. Inilah sulitnya proses untuk pengerdilan daun itu, tentunya sebenarnya kalau dihubungkan dengan media. Biasa media itu kalau kurang nutrisinya, tumbuhannya ini akan semakin kurus, semakin berkurang, daunnya akan mengecil. Tapi kalau ini dikurangi nutrisinya, ya namanya asem juga kayaknya agak sulit ternyata ini. Padahal ini media agak tebel, terus yang satunya itu medianya saya kasih tanah lempung. Kalau untuk kelembapannya juga mungkin sudah cukup, cuman pertumbuhannya agak terhambat, tapi mudah kering teman-teman. Tapi saya belum membuktikan untuk campur lempung, campur pasir, ya sebenarnya saya campur sih, cuman heran saya kenapa belum sempurna, karena mungkin komposisinya yang salah ya teman-teman ya. Jadi komposisi harus diperbaiki supaya tanah itu bisa mewujudkan tanah yang poros, gembur maksudnya. Kalau tanahnya gembur barangkali ya bisa barangkali, tapi ini belum dicoba. Nanti akan dicobakan. Mudah-mudahan akan ketemu solusinya. Jadi buat kawan-kawan pemula juga nanti kalau di TEC bisa sukses, nanti bisa berbagi ya tutorialnya ya teman-teman ya. Jadi TEC ini bukannya apa-apa, pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan yang kira-kira mungkin bisa diikuti ya. Yang mohon diikuti silakan, kalau enggak namanya semua itu pembelajaran beda. Kadang-kadang sama-sama pembuktian kita pakai kotoran kambing, ternyata di sini enggak sukses tapi di tempat lain sukses. Seperti itu, karena nasib itu memang beda teman-teman ya. Jadi nasib saya dengan nasib kawan-kawan nggak sama, tapi kalau rezeki yang jelas nggak akan salah alamat. Semua kita berharap untuk mendapatkan rezeki, tentunya itu jelas. Tapi ternyata ya itu tadi, mengenai hal usaha sama-sama prinsipnya, sama-sama teorinya, ternyata ada yang memang nggak jadi, ada yang gagal, bahkan kadang-kadang lebih mudah saja malah aman atau sukses. Itu loh yang jadi kadang-kadang kita ini agak bingung itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ya, apapun bentuknya dalam usaha ini kecil besar, yang penting syukuri saja. Nah, kalau kita sudah bersyukur, sudah niat kita dengan penuh keikhlasan, apapun yang kita lakukan mudah-mudahan akan berkah teman-teman ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kita aplikasikan, kita kerjakan, mudah-mudahan bisa didasari dengan penuh keikhlasan. Kalau sudah penuh keikhlasan nanti ya beda ya. Jadi nggak jadi itu tentunya kita bisanya berupaya, berusaha dan berikhtiar. Kalau masalah jadinya ya urusannya mungkin di atas sana. Tapi jangan bosan-bosan ya, itulah hidup. Karena hidup ini harus penuh perjuangan teman-teman ya. Jadi kita jangan bosan-bosan, yang jelas apapun yang kita lakukan yang penting harus disertai dengan penuh doa dan kesabaran. Nah, digunting saja ini. Nah, bagian bawah ini dibikin jebroh nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jebroh, waduh. Ya, ini karena proses ini tunas baru, hanya untuk menyeimbangkan dengan dahan yang atas ini terlalu tinggi, sehingga kemarin
ya kok kemarin ya sudah lama sih muncul yang baru ini, akhirnya coba saya posisikan yang di bagian bawah, karena kalau dahan satu dari sini ke bawah ini terlalu tinggi ya, jenjang jaraknya spasinya terlalu longgar. Ya, setelah adanya ini untuk mengimbangi ya, tapi ini perlu proses, tapi ini sudah agak besar ya dibanding yang nomor 2. Kalau dulu ini nggak ada ini teman-teman, jadi kelihatan agak nyanyi itu loh. Nyanyi. Aduh, oke nggak apa ya, sambil humor ya, namanya berkarya itu kalau penyajiannya sambil humor beda rasanya teman-teman, asli. Kalau nggak dibarengi dengan humor ya tanaman itu nggak akan terhibur. Ini jangan dikira nggak terhibur tanaman ini, ya, terhibur ini, ya ini makhluk hidup. Cuman kita nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa dialog. Kita sendiri yang harus paham dengan bahasa-bahasa tanaman. Karena contoh ini teman-teman ya, namanya bahasa tanaman itu sebenarnya sangat lembut sekali teman-teman. Tapi sebelum dilanjut seruput dulu yang bocor. Aduh, bocor harus dikasih nutrop sih ya, mabok. Ya humor luar biasa. Nah, semangat ya, karena lama udah nggak bikin konten, nggak bertutorial, jadi ya masih tetap semangat. Tapi mudah-mudahan ya masih bisa berkelanjutan ya teman-teman ya, karena semuanya adalah proses dan proses. Aduh, tadi maaf yang saya katakan tadi apa ya, kok lupa gue ya, apa tadi ya. Gara-gara lompat jendela kayaknya nggak bisa pulang. Nah, nggak apa-apa lah. Bahasa, ingat ya, jadi bahasa sangat lembut. Contoh bahasanya tanaman itu kalau dia layu kita harus tersentuh ya, oh berarti minta disiram gitu loh maksudnya. Kalau dia kurus, oh berarti minta makanan, ya nggak? Iya, kalau ada penyakitnya harus diobati. Itulah bahasa-bahasa tanaman sebenarnya sangat lembut sekali kalau kita, makanya makin lama setelah yang kita lakukan ini akan ketemu hal-hal yang mungkin wajar dan tidak wajar teman-teman. Tapi itulah bahasa-bahasa tanaman itu tentunya merefleks kita harus jeli ya. Nah, bahasa tanaman kayak dokter tanaman aja. TEC ini ada, tapi nggak apa-apa ya, itulah humor itu yang bagaimana supaya kita bisa terhibur. Jadi hiburan bukan hanya di atas panggung, bukan hanya di layar kaca. Dalam penyajian apapun bentuk usaha karya ini ya, ada di situ celah-celah untuk humornya ya, mantap pokoknya. Ini perlu dipendekkan untuk keserasian teman-teman ya, tapi ya mudah-mudahan lah dipendekkan lagi supaya agak dekat dengan dahan. Ini juga dikurangi, kalau bagian atas dikurangi, asal nutrisi ini masih mampu nyuplai, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di dekat dahan ini. Jadi nanti agak merapat sedikit gitu nanti. Nah, hasil pruning asem ya, ini memang yang tanaman sangat sulit bagi saya. Tapi kalau di tanah bebas ya kecil lah. Ini kan dalam pot ini tentunya ya sangat terbatas. Kalau digenjot kasih pupuk kotoran kambing ternyata ya kurang pas. Jadi yang bagus memang kalau bisa diupayakan ini apa namanya, organiknya organik cair coy, ternyata. Udah ketahuan ternyata juga. Kalau organik yang padat itu kayaknya kurang mendukung ya, karena udah berulang kali saya mencoba akhirnya nggak ketemu solusinya. Tapi setelah sedikit mencoba pakai organik yang cair, ternyata ya bisa. Jadi kalau organik yang cair itu banyak di toko-toko petani ya. Jadi kawan-kawan pemula atau para sahabat atau para pemirsa di mana saja, tentunya kendala-kendala yang di lapangan saya anggap sama semua ya. Ada hal-hal atau yang merasa bingung apa itu wajar. Nanti kalau sudah berulang kali kita mencoba, ya mana yang terbaik itulah yang kita pakai teman-teman ya. Kalau sudah ketemu baru bagikan kepada kawan-kawan yang lain ya. Karena ilmu bermanfaat juga termasuk bagus kita tularkan. Jadi kalau punya ilmu itu jangan dipakai sendiri ya. Jangan takut tersaingi, tapi kembali rezeki nggak akan kemana. Oke? Jadi mungkin inilah untuk sajian-sajian yang sangat sederhana dari Tanaman Edukasi Channel dengan proses pembruningan asam Jawa ini, yang sedikit ada tutorial dan berbagi tentunya seperti tadi yang saya sampaikan di atas. Ini pun ya belum sepenuhnya, ini masih proses dan proses, tentunya ini masih ada beberapa
tindakan-tindakan yang tentunya untuk mencapai kesuksesan sejauh mana sih sebenarnya. Nah itu ya, jadi untuk menuju kesuksesan ternyata harus beberapa proses. Ntar dulu teman-teman, ini ada yang bagian bawah ini kok tumbuh tunas, oh pantes dia agak jelek. Nah waduh, saya nggak ada kerekut teman-teman, tapi nggak apa-apa, itu nanti nggak tumbuh kok. Nah tapi nggak apa-apa ya, bentar diperhatikan. Nah bisa kok. Nah seperti ini. Nah ini dulu dari biji sebenarnya teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, karakter koleksi itu akarnya yang dari cangkokan juga kelihatan, yang dari biji kelihatan. Ini sebenarnya sudah lama, cuman dulu pernah hampir sekarat. Sekarat ya. Ini kulit airnya udah lepas semua teman-teman. Ini nanti entah bisa balik entah enggak. Kalau kulit airnya seperti ini kan bagus ya, badik-badiknya itu sudah asli alami. Tapi kalau yang sini udah nggak ada, tapi ini masih basah kok. Tapi mudah-mudahan nanti akan muncul badik-badik itu. Jadi kesan atau senang saya itu kalau asam itu memang di batang, di kulit ini. Jadi ini yang bagus memang orinya yang nggak usah dikasih antrakol. Tapi kalau mau dikasih antrakol juga nggak apa-apa, karena antrakol juga bisa menanggulangi jamur teman-teman. Jadi infeksi-infeksi yang ada di batang itu akan hilang dengan sendirinya kalau dipoles pakai antrakol ya. Oke, jadi inilah yang dapat saya sajikan buat teman-teman di mana saja berada. Tentunya salam satu hobi, salam satu jiwa. Mari tetap semangat untuk berkarya. Sebentar, masih belum rampung ini, kayak disesuaikan ya keloannya itu. Jadi kenapa ini harus bagian sini semua, bagian ujung ini, karena ini filosofinya. Jadi seolah-olah arah angin dari sana semua lah. Setelah ini udah beberapa tahun, kemudian setelah mungkin angin sudah berkurang, akhirnya bagian atas itu bisa untuk mengimbangi ya. Padahal waktu proses dari awal seolah itu angin arahnya ke sana terus begitu kencang sehingga tumbuh di sini nggak sampai sempat tumbuh, karena ya arah angin itulah yang menentukan gerakan-gerakan ini. Jadi itu seolah-olah filosofinya seperti itu ya. Kalau gayanya gaya formal aja ini ya, natural, nggak begitu ini juga sih. Tapi untuk kecondongannya terus akarnya itu balik ke sini, ini dulu terus ke sini, ini sebenarnya tuh mau tumbuh ke sana karena ada desakan angin sehingga langsung dahannya arah ke sana. Disebut lagi kamu ya. Penjelasannya nggak begitu dele-dele tapi mudah dipahami kok, asli. TEC itu yang betul-betul hanya penyampainya sangat sederhana teman-teman, nggak begitu rumit kok. Tapi yang penting semangatnya itu. Bismillah. Bocor tenan ini. Oh nggak kelihatan dropnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam tetap berbagi, salam tetap sehat dan semangat bersama channel TEC. Mudah-mudahan masih akan selaras, akan selalu sehati, akan selalu senada, tetap berkoleksi dan berkoleksi dengan sebuah asam Jawa. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit semangat ya buat kawan-kawan yang ada asam Jawa. Ini nanti saya belum bisa memberikan yang maksimal, tentunya masih proses dan proses ya. hanya bisanya sederhana. Oke, selamat sore semuanya, selamat berpisah. Dapat jumpa lagi lain waktu dalam gelombang yang sama. TEC masih akan memberikan tutorial walaupun sangat sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.